Selamat pagi anak-anak kelas 6 yang ada di rumah. Jumpa lagi kami dalam channel pembelajaran kita. Di pagi ini kita akan membahas tentang mata pelajaran matematika dengan topiknya yaitu bilangan bulat. Adapun tujuan pembelajaran di saat ini antara lain, 1. Setelah mendengar penjelasan tentang bilangan bulat, siswa mampu membaca bilangan bulat dengan benar. 2. Dengan menggunakan garis bilangan, siswa mampu menuliskan bilangan bulat pada garis bilangan. Nah, anak-anak, berbicara tentang bilangan bulat terdiri dari 3, yaitu 1 bilangan bulat positif, contohnya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. 2. Bilangan 0. 3. Bilangan bulat negatif. Contohnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Nah, berbicara tentang bilangan bulat, kita dapat melihat bahwa ada juga bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang berikut, bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, anak-anak, ketika kita berbicara tentang bilangan asli dan bilangan cacah, bilangan asli tidak sama dengan bilangan cacah. Bilangan asli dimulai dari 1 dan seterusnya, sedangkan bilangan cacah dimulai dari 0. Kita perhatikan pada garis bilangan berikut. Untuk bilangan yang di sebelah kanan 0, itu adalah bilangan bulat positif. Sedangkan bilangan yang ada di sebelah kiri 0, itu disebut bilangan bulat negatif. Nah, anak-anak, dikatakan bahwa bilangan bulat positif adalah bilangan yang berada di sebelah kanan 0 dan nilainya itu lebih besar. Sedangkan bilangan yang ada di sebelah kiri 0 itu adalah bilangan negatif, nilainya lebih kecil. Contoh pada garis bilangan berikut. Kalian dapat memperhatikan pada garis bilangan yang ada ini, kita lihat bahwa bilangan bulat positif, kita lihat mulai dari 1 hingga dengan 10. Begitu juga bilangan bulat negatif yang berada di sebelah kiri dari 0, dari negatif 1 hingga negatif 10. Sekarang kalian boleh perhatikan di sini negatif 10 dengan negatif 2. Kita lihat, kita dikatakan tadi bahwa bilangan yang ada di sebelah kanan dari garis bilangan ini nilainya itu lebih besar.
Misalnya negatif 10 dengan negatif 2. Negatif 10 berada di sebelah kiri. Sedangkan negatif 2 berada di sebelah kanan. Otomatis negatif 2 itu lebih besar dari negatif 10. Bisa dipahami anak-anak? Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Puncak Jayawijaya adalah gunung tertinggi di Indonesia dan terletak di Provinsi Papua. Di puncak ini terdapat salju abadi. Suhu normal di ketinggian 0 meter di atas permukaan laut adalah 37 derajat Celcius. Nah, kita lihat bahwa dikatakan bahwa ketinggian 0 meter di atas permukaan laut adalah 37 derajat. Dengan demikian, 37 derajat ini menunjukkan bahwa bilangan positif, otomatis ditulis 37 derajat Celcius. Yang berikut, suhu udara pada puncak Jayawijaya pada pagi hari negatif 8 derajat Celcius. Pada siang hari hingga sore hari negatif 7 derajat Celcius. Pada malam hari negatif 9 derajat Celcius. Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa negatif 8, negatif 7, negatif 9 ini adalah bilangan bulat negatif. Nah, kalian sama-sama perhatikan lagi. Kita lihat gambar yang ada di sini menunjukkan sebuah lemari pendingin yang ditaruh berbagai macam makanan. Nah, setelah makanan dan minuman ini disimpan di dalam lemari pendingin, maka beberapa saat kemudian, makanan dan minuman tersebut mencapai suhu 3 derajat Celcius di bawah 0 derajat. Nah, anak-anak, karena suhu di bawah 0 derajat Celcius, maka dapat ditulis bahwa negatif 3 derajat Celcius. Kemudian, makanan itu dikeluarkan dari lemari pendingin dan menunjukkan suhunya 12 derajat Celcius. Karena suhu 12 derajat Celcius yang menunjukkan bilangan ini bilangan positif, maka tetap saja ditulis 12 derajat Celcius. Sekarang perhatikan contoh berikut. Suhu udara di puncak Jayawijaya pada pagi hari mencapai negatif derajat Celcius. Kalimat di atas dapat ditulis negatif derajat Celcius. Negatif berarti kurang. Dengan demikian di situ ditulis tanda negatif 8 derajat Celcius. Yang kedua, pesawat terbang pada ketinggian 150 meter dari atas permukaan laut. Kalimat di atas menunjukkan bahwa 150 itu adalah bilangan positif. Sehingga dapat kita tulis
150 meter. Biasanya ketika kita menulis bilangan positif, kita tidak lagi menulis tanda tambahnya atau plus-nya di depan, tetapi kita hanya menulis saja lambang bilangannya. Nah, sekarang anak-anak, cermatilah cara membaca bilangan berikut. Perhatikan, ya. Lambangnya ini negatif 9, otomatis kita baca atau kita tulis dia dengan kata-kata atau dengan huruf negatif 9. Berikut, lambangnya 64, dibacanya atau ditulis dengan kata-kata 64. Yang berikut, negatif 143, dibaca atau ditulis dengan kata-kata negatif 143. Yang berikut, 2235, ditulis dengan kata-kata atau dibaca 2235. Yang berikut, negatif 60.768, dibaca atau ditulis dengan kata-kata yaitu negatif 60.768. Yang berikut kita cermati cara menulis bilangan berikut. Negatif 85, otomatis lambangnya itu di depan kita pakai tanda minus atau tanda kurang 85. Yang berikut 508. Ini merupakan bilangan positif sehingga angkanya yaitu 508. 508. Nah, perhatikan anak-anak, ketika dalam gambar garis bilangan, kita akan membuat bilangan bulat sesuai dengan pernyataan yang ada. Misalnya, bilangan bulat 5 satuan ke kiri dari titik 3. 5 satuan ke kiri dari titik 3. Otomatis pada garis bilangan kita melangkah ke kiri, yaitu sebanyak 5 langkah dari bilangan 3. Ya, dari 3 ke 2, 1 langkah. Dari 2 ke 1, 2 langkah. Dari 1 ke 0, 3 langkah, dari 0 ke negatif 1, 4 langkah, dan dari negatif 1 ke negatif 2 adalah 5 langkah. Dengan demikian, ketika 5 satuan ke kiri dari titik 3, berarti kita dapatkan negatif 3. Atau contoh yang lain, misalnya, kita melangkah ke kanan 4 langkah mulai dari negatif 4. 4 langkah kita melangkah maju. Dengan demikian, kita melangkah maju berarti kita berada ke kanan. Dari titik negatif 4. Dari negatif 4 ke negatif 3, 1 langkah. Negatif 3 ke negatif 2. Itu 2 langkah. Negatif 2 ke negatif 1. 3 langkah. Negatif 1 ke 0. 4 langkah. Negatif 0 ke 1. 5 langkah. Dan
1 ke 2, 6 langkah. Dengan demikian, kita lihat 6 langkah maju dari negatif 4 itu adalah 2. Bisa pahami anak-anak? Nah, setelah kalian mendengar penjelasan dari saya tadi tentang bilangan bulat, kalian akan dapat mengerjakan soal-soal berikut yang mana soal-soal itu ada pada buku kalian halaman 10 nomor 1 dan 4. Setelah itu, kalian akan mengumpulkan sesuai dengan tanggal yang tertera di sini. Penilaian keterampilan, kalian akan mengerjakan soal pada buku kalian, buku siswa halaman 11, soal nomor 5. Tugas ini juga akan dikumpulkan pada tanggal yang tertera di sini. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita di hari ini tentang bilangan bulat. Selamat belajar, semoga sukses.